waktu yang indah untuk kita bersama-sama datang bersekutu di hari yang ke-10 di bulan Januari 2000. Pelayan firman hari ini adalah Pendeta Tirsa Kalalo bersama seluruh majelis jemaat GKST Gloria Jakarta. Kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayan firman hari ini akan memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput saudara-saudara bangkit berdiri. Menyambut pelayan firman hari ini dengan memuji Tuhan. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam
dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkanlah kami agar dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka saat ini sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah menyatakan pengakuan dosa di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa itu telah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh. Ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, yang kekal di hidupmu hanyalah kasih Tuhan lekang, tiada yang bekal. Demi Tuhan Yesus, biarkan waktumu, ibunda
Jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan bersama persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Petrus Tolage. Disilakan. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, lalu terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam satu Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang berhadap dengan yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjuk kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Surat Roma ini merupakan Rasul Paulus, dan surat ini berisi teologi serta dogma tentang kebenaran Allah di dalam Kristus. Pada saat itu mengalami pergeseran pemahaman terhadap firman Tuhan. Terkhusus orang Yahudi Kristen yang mengalami apa yang disebut kesombongan iman. Ya. Kesombongan iman, dan itu nampak melalui cara hidup mereka dan juga terlihat ya sifat egois, di mana umat tidak lagi mau untuk saling menolong, saling memperlengkapi dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani sebagai orang percaya. Narasi ini mengungkapkan sebuah pemahaman baru tentang persembahan. Dalam Perjanjian Lama kita menemukan bahwa umat Allah penuh dengan detil-detil cara memberikan persembahan. Banyak aturan-aturan yang berlaku dalam hal bagaimana mereka harus memberikan persembahan dan apa yang harus dipersembahkan. Juga apa persembahan itu diberikan.
yang kita jumpai dalam bacaan kita pagi hari ini, Paulus justru memperlihatkan bahwa persembahan itu bukan dibatasi oleh hal-hal dalam bentuk bendawi, apalagi ketika persembahan itu diukur dari sebuah jumlah atau nilai yang dipakai, entah pada zaman sekarang atau juga pada waktu yang lalu, tentang memberikan persembahan. Ada hal yang lebih dalam untuk mendalami dan memahami mengenai persembahan. Dan kata Paulus, persembahan yang benar adalah ketika kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Yang kemudian narasi ini juga berlanjut tentang setiap anggota jemaat. Kita ada di dalam satu tubuh, tetapi dengan keanggotaan kita yang berbeda. Dalam perbedaan itu pun Allah memperlengkapi seseorang. Allah memperlengkapi kita dengan setiap apa yang dapat kita nyatakan sebagai persembahan hidup kita. Dalam pasal 12 ini mencatat bahwa masing-masing anggota itu dengan setiap karunia-Nya yang berlainan. Ada yang bisa mengajar, silakan dipakai untuk mengajar. Yang memiliki karunia untuk menasihati, ayo itu dipergunakan. Yang punya karunia melayani, dijalankan. Dan ada banyak hal lain yang ingin dikemukakan oleh Paulus. Intinya bahwa apa yang kau punyai di dalam seluruh hidupmu, itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Karena setiap orang yang menjalani kehidupan telah memperoleh, mendapatkan, telah diberi, bahkan diperlengkapi untuk setiap karunia itu benar-benar dijalankan dan berfungsi dengan baik. Karena itu tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Ya. Tidak ada alasan bagi kita, saudara-saudara dan saya, dalam hal menyatakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu lagi yang Paulus tekankan dalam bacaan ini, bahwa ketika kita melakukannya dengan tekun, akan menjadi sesuatu yang benar-benar berguna, bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk orang lain. Maka dari itu Kolose pasal 3 ayat 23 menyatakan, apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu sejalan dengan apa yang dimaksudkan Paulus. Bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah. Jadi menarik Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa ternyata dalam hal
memberikan persembahan. Bukan soal saya masih punya enggak ya. Dan kalau saya punya, saat dihitung-hitung masih cukup untuk diberikan kepada Tuhan, itu diberikan kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang sisa untuk Allah, yang tersisa untuk Tuhan. Ya. Sisa dari belanjaan, sisa dari kita mungkin selesai membangun rumah kah, atau membeli sesuatu, sisa dari itu. Ini juga catatan penting kita melihat, mempersembahkan kepada Tuhan. Kadang-kadang dulu ya Bapak Ibu, katanya juga orang kalau misalnya menyekolahkan anaknya, kalau orang menyekolahkan anaknya, misalnya satu keluarga, ya barangkali ini sudah tidak berlaku ya, di kampung saya. Dipilih nih, kalau yang mungkin kurang cerdas, ya udah kasih sekolah di teologi katanya buat jadi pendeta. Termasuk juga kalau sakit-sakitan, aduh ini anak sakit-sakitan, biar dia jadi hamba Tuhan. Yang seperti itu dipersembahkan untuk Tuhan. Dulu katanya begitu, tapi tidak lagi sekarang ya. Iya, entah yang sadiki bodoh, atau yang sakit-sakitan, atau yang mungkin kurang cantik, kurang tampan, itu yang dipilih. Tapi tidak seperti itu. Kami pernah waktu kuliah ada pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa seminari Pineleng. Saya waktu itu kuliah di Tomohon. Lalu kemudian ada salah satu calon pastor nih. Calon pastor ganteng banget. Ini kami mahasiswa teologi paling banyak cewek-cewek. Lalu kemudian ada teman saya nih penasaran. Dia sampaikan seperti ini. Kok mau ya jadi pastor, ganteng seperti ini, katanya mau jadi pastor. Kenapa? Terus calon pastor ini jawab, mesti ingat, pakai bahasa Manado kan, mesti ingat. Kasih untuk Tuhan itu mesti yang paling baik, yang terbaik. Jadi jangan karena jelek terus dipersembahkan untuk Tuhan. Harus yang terbaik. Saya pikir menarik juga. Cara pandang yang sangat sederhana pada waktu itu ya, di tahun 90-an lah, 90 ke atas. Ada pemahaman yang demikian. Nah, ini yang kita temukan dalam bacaan kita. Paulus ingin menggali keimanan dan kesadaran umat orang percaya untuk mempersembahkan kehidupan itu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan juga tunggu saat kita sakit karena COVID-19 belum selesai baru mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Takut jangan-jangan kena COVID, mari orang melayani. Melayani sungguh-sungguh sekarang, rajin. Apalagi sekarang kan ada banyak peralatan media yang bisa digunakan untuk menjangkau pelayanan-pelayanan kemana saja. Ya, bukan persoalan bahwa kini orang sepertinya lebih memilih untuk ikut secara virtual, daring daripada onsite yang hadir beberapa paling.
Ada peraturan-peraturan yang memang digunakan untuk menjaga, mengantisipasi, kita juga perlu menghormati itu. Tetapi mari kita juga menggali lebih dalam Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa sebenarnya kehidupan ini? Bahkan apa yang sesungguhnya Tuhan mau di tengah-tengah peristiwa demi peristiwa dan musim kehidupan yang kita hadapi. Wabah pandemi yang masih kita gumuli bersama di berbagai tempat dan daerah. Hampir seminggu ini bukan menurun, tetapi meningkat tajam. Kita diingatkan, masihkah hidup kita dengan rela, dengan sungguh-sungguh diberi, dipakai untuk Tuhan, atau lebih untuk diri kita sendiri? Ini bukan hanya peristiwa sekarang Bapak Ibu, zaman sekarang, zaman now, tetapi ini terjadi di masa surat ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus. Orang hidup dengan egois, tidak ada lagi saling memberi satu dengan yang lain. Bergeser nilai-nilai mempersembahkan hidup kepada Allah. Dan Paulus menyoroti itu. Sorotan yang sama untuk saudara-saudara dan saya saat ini. Termasuk di tengah-tengah pergumulan pandemi yang masih kita jumpai. Maka kita berkaca dan juga merenung dengan setiap kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Pertama, persembahkan tubuhmu, seluruh hidupmu untuk pekerjaan Tuhan. Tubuh dan kehidupan yang seperti apa? Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi tidak main-main, bukan sembarangan. Mempersembahkan dengan sepenuh hati kita. Bukan hanya karena jabatan gerejawi, entah pendeta, majelis, tetapi siapapun kita dengan setiap karunia yang diberikan Tuhan, pakai itu untuk menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Allah. Yang kedua, kita memang hidup di dalam dunia ini, tetapi kita tidak harus menjadi duniawi sehingga makin bergeser kehidupan mempersembahkan diri kepada Allah. Yang lebih adalah mempersembahkan diri untuk hal-hal yang menduniawikan kita. Yang ketiga, Allah memperlengkapi kita dengan setiap yang kita perlu, masing-masing kita, dan tidak ada satupun yang terkecuali. Untuk apa? Mewujudkan maksud dan tujuannya agar kerajaan Allah nyata di tengah-tengah dunia ini. Dan agar kita pun dalam kehidupan sekalipun berbeda, tetap menyadari kita adalah tubuh Kristus. Saling berbagi, saling menopang adalah bagian internal di dalam persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari di dalam keadaan apapun, sulit ataupun mudah,
sukar ataupun gampang. Jadikan hidupmu persembahan kepada Allah. Berikan itu tanpa menghitung untung ruginya. Karena setiap waktu yang Tuhan beri terlalu berharga. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat memberikan waktu maupun kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Dan kita mengikrarkan serta mengucapkan pengakuan iman Kristen kita bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Dengan hati dan mulut kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita dan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dalam persekutuan beribadah di minggu pagi ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada bertara dalam seluruh hidup kami. Melewati setiap peristiwa, suka maupun duka. Melewati banyak hal, kami tahu Engkau ada. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Melintasi perjalanan waktu dan sejarah yang bahkan telah menibakan kami sampai di saat ini. Kami masih ada di hari ke-10 tahun 2021 ini. Namun kami menyadari Tuhanlah yang menopang kami dan memberi bagi kami kehidupan yang teranugerahkan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan kesehatan, untuk pekerjaan-pekerjaan, untuk pelayanan demi pelayanan, untuk setiap keluarga. Kami bersyukur Tuhan untuk alam ciptaan Tuhan, untuk setiap apapun yang Engkau beri dalam hidup kami. Ajarkan kami terus untuk mengingat bahwa dengan setiap pemberian Tuhan, dengan apa yang Engkau anugerahkan, kami patut meresponinya dengan seluruh hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Bahwa bukan kami harus melakukan sesuatu untuk Tuhan atau mempersembahkan diri kepada Tuhan agar Engkau memberkati kami. Tetapi bahwa Tuhan yang terlebih dahulu telah memberi, telah memberkati kami, sehingga itulah jawaban kami. Dan hari ini Tuhan,
dalam persekutuan bersama sebagai umat Tuhan, baik secara langsung maupun secara live streaming yang boleh kami ikuti dalam persekutuan dan ibadah minggu ini. Kami berdoa kepada Tuhan bagi segenap pelayan-pelayan-Mu, penatua, diaken, pendeta, dan keluarga-keluarga mereka. Topanglah mereka Tuhan dalam seluruh kepelayanan, tugas panggilan dan pengutusan yang dipercayakan. Kuatkan dan mampukan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Velma Pasoa Walenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungku Dampu, Bapak Nguru dan Ibu Deborah Ngurukana, Bapak Hans Tondawani, Ibu Masrin Rakota, Bapak Ronaldi Samudi, Lisa Agustina, Mauren Nello, Stani Abraham, Efraim Talumepa, Bapak Pendeta Kau dan Ibu, Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi, dan Ibu Mei Calandi yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Luwu Timur. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami dalam pemulihan, Marcel Mangela, Ibu Penyani Sigilupu, Pendeta MC Nubi dan Ibu Ati Bungku Dampu Tabiu, anak Aneska Penyami, Bapak Adrian Turangan, Penatua Jemi Pasoa, dan Diaken Riangwati Maja. Ya Bapa, berikanlah kekuatan, kesembuhan untuk saudara-saudara kami ini dalam seluruh pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Berikanlah terang hikmat-Mu untuk setiap upaya-upaya pelayanan yang diberikan secara medis, bahkan melalui pendampingan keluarga, menjadi jalan kesembuhan untuk mereka. Kuatkan mereka, pegang mereka masing-masing ya Tuhan, sehingga mereka benar-benar merasakan kesembuhan sempurna dan boleh bersuka cita atas apa yang mereka alami, karena Tuhan yang meneguhkan mereka. Kami pertaruhkan kehidupan saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita dan menyatakan syukur atas ulang tahun kelahiran 6 Januari 2021 Irene Handayani, dan juga saudara-saudara kami yang bersuka cita untuk hari ulang tahun perkawinan. Hari ulang tahun perkawinan ke-12 Bapak Jemi Pasoa dan Ibu Velma Walenta. Kuduskanlah ya Tuhan sukacita dan syukur mereka. Dan biarlah di tahun usia baru dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, pimpinan Tuhan akan terus menyertai mereka, diberkati kehidupan mereka di tahun usia baru ini, diberkati keluarga-keluarga mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk warga jemaat
keluarga-keluarga yang terdampak atas peristiwa pandemi COVID-19 dalam hal ekonomi, sehingga berbagai kesulitan dihadapi. Pergumulan-pergumulan oleh karena dampak pandemi COVID-19 ini. Kasihani mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan jalan-Mu, bahkan menjadikan kami keluarga warga kerajaan Allah dalam persekutuan umat Tuhan untuk memberikan dan menyatakan kepedulian sebagai gereja di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita, keluarga Aritonang Mojanggo, atas meninggalnya Ibu Ili Mojanggo pada beberapa waktu yang lalu. Hiburkanlah keluarga ini Tuhan, di tengah-tengah rasa kehilangan mereka. Berikan kekuatan baru untuk memandang Kristus yang tetap menyertai di langkah kehidupan mereka selanjutnya. Ya Bapa, sebagai gereja dan umat Allah, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Berikan hikmat-Mu terang surgawi bagi para pemimpin kami. Bahkan seluruh elemen bangsa untuk benar-benar mengambil bagian di tengah-tengah situasi dan pergumulan bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, biarlah kami boleh benar-benar mendapatkan jalan keluar, solusi terbaik dari setiap persoalan-persoalan yang dialami, termasuk pandemi COVID-19 ini. Petunjuk Tuhan di tengah-tengah proses dan upaya untuk vaksinasi boleh diterima berbagai lapisan masyarakat yang ada. Kami juga menopang itu Tuhan dalam doa, agar itu boleh berjalan dengan baik. Semua persiapan-persiapan dan seluruh prosedur yang akan dijalankan dalam rangka vaksinasi tersebut. Ya Bapa Surgawi, kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang bergumul oleh karena peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu pada hari kemarin. Ya Tuhan, Engkau kekuatan, penghiburan untuk setiap keluarga korban dari jatuhnya pesawat tersebut. Kasihani mereka Tuhan. Biarlah kami boleh semakin ada di dalam pengenalan dan dekat kepadamu Tuhan. Dan kami juga belajar untuk terus di dalam kehidupan yang saling menyatakan topangan dukungan untuk sesama kami. Kami berdoa bagi segenap pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada. Di Indonesia, melalui persekutuan gereja-gereja di Indonesia, maupun pelayanan GKST terkhusus Jemaat Gloria Jakarta. Berkatilah ya Tuhan segenap pelayanan yang dinyatakan oleh gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan dalam segala upaya-upaya rencana-rencana ke depan, pimpinan Tuhan bagi mereka. Dan seluruh warga jemaat, baik yang mengikuti ibadah ini, bahkan dimanapun mereka Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha,
Berkati kehidupan keluarga-keluarga dan rumah tangga. Berikan kekuatan kesehatan, pendidikan anak-anak, relasi-relasi di dalam kehidupan keluarga antara suami istri, orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara. Kiranya dalam pemulihan dan kasih Tuhan nyata di dalam setiap keluarga dan rumah tangga jemaat Tuhan. Terpuji namamu Tuhan yang hidup. Inilah doa kami, syukur, permohonan dan syafaat yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang kehidupan dan juru selamat kami. Amin. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terbaik dariku, berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kasih Tuhan, berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Untuk mendoakan persembahan, jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 10 Januari 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Tirsa Kalalo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming, Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan,
Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum ataupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan. Hari tanggal Minggu 17 Januari 2021 pukul 10 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Cenjengi. Ibadah dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Gloria Jakarta. Mohon agar tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini dengan mengikutinya secara online bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 4 sampai dengan 10 Januari 2021. Ulang tahun kelahiran 6 Januari 2021 Irene Handayani. Ulang tahun pernikahan 6 Januari 2021 Bapak yang ke-12 Bapak Jemi Pasoa dengan Ibu Velma Walenta. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hidup-hidup selanjutnya. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara dan keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas HUT kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah maupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat menjalani tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa. Doa Bapa kami, namun doa ini akan didahului dengan mendoakan satu saudara kita yang dalam keadaan lemah dan sakit. Mari berdoa. Ya Tuhan, terkhusus kami mendoakan Bapak Maksi Situmorang yang saat ini dalam kelemahan di rumah beliau. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan dari rumah Tuhan ini. Kami mendoakan untuk kesembuhan beliau. Uluran tangan Tuhan yang menjamah, mengangkat kelemahannya, menggantikannya menjadi kekuatan baru. Sakitnya digantikan menjadi kesembuhan. Teguhkan iman dan pengharapannya untuk tetap percaya kuasa penyembuhan oleh Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Sang Maha Tabib itu. Tuhan yang juga memberkati menopang keluarga yang mendampingi dan melayani beliau. Terpuji nama-Mu Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Umat Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan pada hari ini, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.